Hai, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel and welcome to this new video. Gue pengen sharing aja ke teman-teman gimana kalau misalkan kita di usia 40 tahun ke atas gitu ya, bukan remaja lagi, intinya pakai eye looknya itu yang pink gitu. Dan gue bakalan pakai dari Statement Beauty. Ini yang dia modern mauve ya, jadi dia ada 3 pilihan gitu dan gue bakalan langsung aja ya. Oke, gue pakai yang ini. Diaplikasiin di bagian outer mata sebelah sini, terus di blend, disatuin aja sama warna yang ini juga dikit-dikit, tapi jangan lupa dibuang eksesnya supaya nggak terlalu gonjreng warnanya dan nggak ada jatuh-jatuh. Tapi selama ini gue pakai dari Statement Beauty tidak pernah ada masalah dengan yang namanya fallout ya teman-teman, jadi bener-bener aman banget. Walaupun seperti kalian lihat nih, wajah gue masih belum dipakein powder dan memang gue tidak akan menggunakan powder ya teman-teman, jadi gue bakalan seperti ini aja. Nanti gue bakalan setting di bagian center wajahnya doang, tapi sekarang gue mau sharing ke teman-teman gimana mendapatkan eye look bisa dipakai untuk 40 tahun ke atas. Jadi kalau gue biasanya pastiin dipakein sampai ke bagian tulang mata, jadi biasanya untuk 40 tahun ke atas matanya udah lumayan agak droopy, atau mungkin 50 tahun ke atas gitu ya. Jadi pastiin pakai ini tuh sampai ke tulang mata, jangan cuma di bagian eyelidnya doang gitu, supaya matanya terbuka dan warnanya kelihatan cakep gitu. Oke, terus kemudian gua ambil lagi brush yang lain yang lebih kecil. Ini dari Mange ya, dari kemarin gue pakai yang dari Mange aja. Terus kemudian gue bakalan ambil warna yang ini, terus dipakein di bagian sebelah sini. Fokus di bagian kelopaknya aja, tapi hanya di bagian outer, jadi nggak terlalu diratain ke bagian innernya. Pakein di bagian outernya, jangan terlalu bleber keluar. Di blend ke bagian tulang matanya supaya matanya kebuka ya. Oke, ambil yang shader brush, terus ambil yang warna paling tuanya, di tap aja 1 kali tap, dan untuk dipakein di bagian outer corner, bener-bener di bawah aja mendekati last line. Kalau kurang tinggal ditambahin, tidak ditambahin lagi kalau belum tahu ya. Jadi pastiin pakein dulu, kalau udah tahu kurang baru nih diambil lagi produknya. Jadi biasain seperti itu ya, supaya tidak berantakan, dan gerakannya selalu garis gini dan garis ke atas, jadi biar nggak terlalu bleber kemana-mana ya. Dan ambil brush penggunaan awal, di blend bagian luarnya supaya bagian luarnya ini menyatu rapi. Bagian apa namanya, senternya atau di bagian kelopak matanya gue ambil lagi brush yang kecil pipi, ambil warna yang paling terang, ambil warna paling terang. Untuk bagian bawah matanya ambil yang paling gelap dan dipakein di bagian outer aja seperti ini. Jadi gue sengaja pakainya segini, diginiin, bukan ngikutin last line-nya, dikeluarin gitu. Begitupun pula yang di bagian sebelah kiri mata. Ini salah satu cara atau trik untuk kamu bisa nyembunyiin kantong mata atau apapun lah ya yang ada di bagian bawah mata. Jadi karena biasanya untuk kita yang 40 tahun ke atas tuh bermasalah dengan yang namanya keriput ya di bagian mata. Oke, terus kemudian untuk bagian outernya ini gue pakein eyeliner ya, ini dari Artisan Pro. Pakai lagi ya, itu aja produknya, karena gue berusaha untuk di video kali ini pengennya sih lokal. Nah sekarang pakein dulu yang bagian atasnya, kalau bisa dipakein juga di bagian last line nya ini teman-teman, lasisnya ini, supaya dia ngasih lasis kita tuh seperti atau ternampak full gitu ya, penuh. Dan begitupun juga di bagian bawahnya, tinggal dipakein aja ya. Oke, di video kali ini gue bakal pakai lashes ya, dan gue mau pakai dulu teman-teman, jadi sebentar ya, I'll be right back soon. Alright, selain dari penempatan dari eyeshadow ya, gimana kalian harus tadi pakein eyeshadownya gitu ya, ini juga yang paling penting ya menurut pendapat gue ya,
eyeliner teman-teman. Untuk eyeliner gue sekarang pakai yang dari Jakel aja karena ada di depan gue. Nah, saran gue untuk teman-teman di luar sana yang 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, apalagi 60 tahun ke atas ya, untuk penggunaan khususnya eyeliner itu sebaiknya kalian pakein aja untuk ngerapiin bagian bulu mata gitu ya, supaya bulu matanya ini lebih cakep kalau pada saat kalian ngedip. Tapi jangan dibikin wing ya, masalahnya nggak semua dari kita itu sudah terbiasa menggunakan yang namanya sesuatu atau ditempelin di mata gitu ya, matanya dipakein ini dipakein itu gitu, nggak semua gitu. Jadi saran gua kalau misalkan kamu punya orang tua, tante, siapa, nenek gitu ya, umurnya sudah di atas 40 tahun atau ibu gitu yang nggak biasa untuk make upan, gue saranin pakein eyeliner itu untuk ngerapihin bagian lem bulu mata. Jadi supaya pada saat dia ngedip itu bagian sebelah sini nih cakep gitu ya. Terus nggak usah di wing karena biasanya nanti dia nusuk-nusuk. Nah udah gitu akhirnya keluar air mata terus nanti bleber hitam-hitam. Jadi baiknya sih dibikin rapi aja. Oke, tips selanjutnya adalah maskara ya. Tetap ya balik lagi, kalau gue sih untuk penggunaan maskara buat yang jarang atau tidak pernah menggunakan eye makeup itu sebaiknya dipakai setipis mungkin. Cuman masalahnya nanti hasilnya kurang cetar gitu kan ya. Nah kalau untuk di video kali ini gue pengennya yang lebih maksimal gitu. Jadi gue pengennya bikin cetar. Jadi gue bakalan maksimalin untuk bagian matanya karena gue pengen semua atensinya itu ada di mata ya. Jadi tinggal dipakein aja. Ini Rose All Day yang Lengthening Thunderlash Mascara kayak gini ya teman-teman. Ini udah menurut pendapat gue udah oke banget ya, karena untuk dari tampilan eye looknya sendiri, maskaranya, terus udah gitu bulu mata palsunya, terus eyeshadownya itu dia udah saling mendukung ya. Jadi bukan berarti kalian harus pakai semua produk itu banyak-banyak gitu ya. Tuh kalian bisa lihat gue cuma pakai gitu doang, udah nggak bakalan gue tambahin lagi, cukup segitu aja. Kalau misalkan nggak biasa juga pakai alis ya, biasakan menggambar itu nggak usah terlalu tebal ya. Jadi dibuat sedemikian rupa, serapi mungkin. Contohnya kayak gue nih, alis gue kan nggak benar gitu, karena biasanya kalian akan berusaha untuk ngebenerin alisnya, dibikin sedemikian rupa, tapi nanti si empunya wajahnya itu dia nggak suka gitu. Biasanya kayak gitu karena berusaha banget untuk dibikin begini, dibikin begitu, nggak senatural mungkin. Dan istilahnya untuk mereka itu adalah hal yang baru dan penampilannya malah jadi aneh ya. Selain jadi aneh, dia tidak mengenali wajahnya, jadi nggak pede. Nah nanti kalau di event ya, khususnya apalagi acara gitu, special occasion gitu, nanti dia bakalan jadinya kapok gitu. Udah nggak mau dibikinin alis lagi, nggak mau digini, nggak mau digitu. Itu kebanyakannya seperti itu ya. Jadi bikin senatural mungkin. Ini tips gitu lainnya, mungkin ini istilahnya yang tidak akan pernah gue tinggalkan ya. Untuk alis kalian bisa pakai apa aja ya. Tadi tuh gue pakai dari Benefit Goof Proof. Sorry banget ya, harusnya ini lokal malah campur-campur lagi. Aduh maaf banget, karena gue lagi ngebut dan ini memang mau gue tes juga ya, tes make up lagi ya teman-teman, supaya untuk nanti acara hari pernikahan adik gue itu gue bisa tahu gue harus pakai produk apa aja. Ini dari Maybelline ya. Untuk alis dia bakalan stay in place, nggak bakalan luntur ya. Brow tattoo wajib nih kalian punya. So jadi ini dia hasil akhirnya teman-teman.